Pak, monggo Pak, kopinya Pak. Iya, iya. Pak Yoni ngerokok nggak? Saya ngerokok tapi ngerokok pakai elektrik, oh. Oh, elektrik, vape. Bukan. Oh, yang IQOS. IQOS itu ya. Monggo loh Pak, silakan Pak. Iya. Ini air aku ya. Iya. Bu siapa namanya? Saya mau manggilnya bingung jadinya. Saya dengan Citra kok. Citra. Oh. Asli Bali, Mbak. Saya asli Bali. Kalau nama Asli lengkapnya Nimade Ayu Citraning Artadi. Oh, aduh itu. Orang Bali. Bali asli itu ya. Bali Orang asli. Bali. Saya aslinya Canggu. Daerahnya Canggu namanya. Canggu. Tapi besarnya di Denpasar. Kok di Canggu itu penduduk aslinya itu kebanyakan Kristen. Oh, malah Kristen. Kristen Protestan. Oh. Canggu. Jadi Mbak. Sebagian besar. Hampir 70% deh. Oh gitu Canggu ya. gitu. Oh. Dari nenek moyang udah Hmm. Kristen. Canggu. Protestan banyak kan, Protestan banyak kan. Protestan Katolik ya hampir imbang lah. Canggu, Buduk, Padang Tawang, Legian kayak gitu itu banyak kan Kristen. Dari leluhur. Dari leluhur. Jadi kalau di zaman sana dulu sudah ada Iya. Kristen gereja ya. gereja itu arsitekturnya tuh arsitektur Bali. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Dulu awal mulanya Kristen, orang Bali Kristen tuh ada penginjilan. Penginjilannya itu di negara namanya, di mana tempat rumahnya kita tuh, di mana namanya, di tanah itu, di negara itu apa namanya desanya? Nah, Aduh, lupa lupa aku saya. namanya. Lupa deh Tempat- namanya. Itu tempat penginjilan pertama Kristen. Jadi disitulah awal mulanya orang-orang Bali itu beragama Kristen. Oh. Di situ ada Gua Maria juga di situ. Oh. Blimbing Sari namanya. Blimbing Sari. Iya, Blimbing Ya, ya, Sari. ya. Akhirnya dari situ menyebarlah gini apa? Pengajaran-pengajaran Kristen. Akhirnya banyaklah jadinya orang Bali asli beragama Kristen gitu asal Ya, muasalnya. ya, 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 ya. Nah, terus apa nih yang bisa saya bantu nih? Nah, mungkin Ibu Mbak ini Citra mau curhat lah sama aku Dodi gitu kira-kira. Tapi dia mau dengerin curhat nggak? Gitu loh. Kenapa bisa sampai mualaf gitu loh kok? Nah itu dia yang saya pengen sebenarnya itu. Gitu. maksudnya. Apa Dia cuma kepingin- gara-gara Pak Yoni apa? Nah, karena kan semua berspekulasi seperti itu. Gini kok. Saya kalau di Denpasar ya, kalau dibilang terkenal juga enggak, tapi kalau dibilang banyak yang tahu juga cukup banyak. Jadi kadang-kadang itu kehidupan pribadi saya itu jadi trending topik di antara Saat ini jadi trending topik. Oh gitu. Iya, Saat ini. itu. Karena saat ini. kemualafannya atau karena usahanya atau karena apa? Mualafannya. Kemualafannya. Semuanya, ya, Oke. gitu. Kalau dari orang tua, ayah saya itu salah satu dulu penasehat gereja GKPB. Apa namanya? GKPB, Gereja Kristen Protestan Bali. Oke. Kalau Ya, di ya, Jawa kan GKJ tuh. Mm-mm. Nah, itu udah almarhum Bapak. Heeh. Berarti kebaktiannya pakai bahasa Bali? Enggak, dulu bahasa Bali zaman dulu, tapi lama-lama berubah bahasa Indonesia, Indonesia. gitu. Sekarang bahasa Indonesia semua, gitu. Gitu. Terus itu kalau dari orang tua itu. Kalau dari segi usaha, mungkin saya tuh aktifnya di Kadin juga aktif, Kadin. ya. Ya. Di DPD RE juga saya aktif, di kepengurusan IMI Ikatan Motor Indonesia di bawah Haji Krisna. Waduh, anak motor. Saya IMI sekretaris, ya? IMI saya Bali. sekretarisnya Masya Haji Allah. Krisna malah Sekretaris di IMI. Iya, 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 iya. Ya. Jadi cukup Oh. apapun story tentang saya itu jadi Iya, iya, iya. trending gitu. Tahun berapa Mbak Citra? Untuk Bersahadat- apanya nih? sahadatnya? Syahadat saya baru 4 bulan ya, bulan Januari Baru tahun ini? tahun ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya. Di Bali? Di Di Bali. Oke. Di tempat yang kecil, Heeh. tapi saya ngerasa tuh seneng banget gitu. Di pantai Benar-benar. terpencil gitu? Bukan, Oh, di bukan. kampung. Oh, di kampung. Dipaksa sama Pak Yoni nggak Pak? Enggak. Dirayu nggak Pak? Oh, enggak juga. Nggak ada paksaan Pak ya? Nggak ada akhirnya. paksaan. Alhamdulillah. Ya, Terus? gitu. Jadi sekarang itu emang jadi, karena waktu dari Januari sampai dengan sebelum umroh saya nggak pernah posting apapun. Mm-mm.
Tapi pas after umroh itu pas lebaran ya saya mulai posting-posting Jadi orang tentang pada kaget ya mungkin. saya tentang bulan Ramadan apa, tapi orang masih berpikir kalau Bu Citra kan memang orangnya biasa fleksibel gitu. Jadi saya pakai kerudung pun dipikir cuman buat menghormati atau apa gitu. Tapi ketika umroh kemarin, nah itu mereka udah mulai fix ini kayaknya dia udah berpindah nih. Iya. Nggak mungkin orang pansos ke Mekah gitu ya Pak ya. Iya. Sebelumnya waktu kita di mana tuh yang aku posting pakai kerudung waktu lebaran tuh sahabat lebaran apa Di gitu. Di Pandaan itu. Iya, mereka berpikir cuma untuk ucapan selamat dan segala macam gitu. Tapi ketika umroh kemarin ya sudah mulai dah. Ini fix nih Ibu muslim ini sekarang. Terus gimana Bu? Jadi pada rame atau gimana? Ya, ada pro dan kontra sih. Ada kontranya juga. Itu tetap. Itu Dari terutama keluarga? Kalau dari keluarga tidak, karena kan saya udah izin dulu. Oke. Kalau dari gereja yang masa kehilangan. Oke. Karena saya juga di gereja tuh cukup aktif. Maksudnya kehilangan apa Bu? Kehilangan perpuluhan atau gimana? Kehilangan domba gemuk. Salah satunya domba gemuk. Enggak. Jadi setelah di Islam itu baru tahu semua. Ya kan aku kan sempat cerita kan di TV ini kok kurang terus ya. Ya. Tapi emang itu kenyataan yang memang benar seperti itu sih. Gitu. Mbak Citra pernah dihubungi sama gerejanya terus didoain gitu pernah? Oh kalau itu mereka nggak berani sih. Oh nggak berani. Karena saya sudah mengajukan surat pernyataan memeluk agama Muslim. Oke. Ke gereja. Ke gereja resmi gitu. Terus? Jadi setelah itu nggak berani. Jadi tidak ada usaha untuk ini, cuman secara personal masih tetap gitu seperti itu. Berarti Mbak Citra ini dulu nggak pernah telat bayar perpuluhan kayaknya nih Pak. Enggak. Iya. Iya. Itu. Teman-teman yang lain gimana Mbak Citra? Apakah ada yang gimana mencaci maki atau apa gitu yang teman-teman Kristen gitu? Kalau caci maki sih enggak, cuman banyak yang beberapa sih yang sebelumnya deket tuh jadi kayak berusaha kamu coba deh pakai akal sehat kamu, mana agama yang ini dan agama yang KW kayak gitu lah kan. Itu makanya itu sebenarnya kan biasa ya Pak ya. Orang pindah agama itu kan biasa, dan setiap manusia kan di Indonesia kan diberi hak yang penuh untuk memilih masing-masing. Kan nggak perlu nyebut agama KW lah, agama apa gitu kan nggak perlu ya sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu. Karena kan yang dia sebut agama KW itu diakui sama negara Republik Indonesia loh. Iya, presidennya juga sama. Dan mayoritas lagi. Iya. Dan presidennya Muslim lagi. Apa dia mau bilang agama presiden KW? Gitu. Itu nggak perlu ya Pak ya. Nggak perlu seharusnya seperti itu. Nah, tapi yang pengen saya dengar sebenarnya dari Mbak Citra nih alasan utamanya apa kok berpindah bisa ke Islam gitu? Kalau bukan gara-gara Pak Yoni gitu maksudnya? Oh gitu. Mungkin kalau cerita mualaf saya mungkin tidak semenarik mualaf yang lain ya. Jangan salah ya. Cerita apapun ketika orang menjemput hidayah, walaupun mungkin kelihatan tidak menarik, tapi sebenarnya itu adalah kan hadiah. Iya betul. Itu hadiah loh dari Allah Taala. Benar saya sendiri. Jangan bilang nggak menarik loh. Kalau ceritanya nggak menarik, tapi harus sebetulnya sih lebih menarik. Itu tetap harus disyukuri. Iya. Dari saya pribadi saya mensyukuri. Saya berpikir gini, setiap orang pasti ada door openernya dia untuk memilih berpindah ke keyakinan yang lain gitu. Saya ini single parent 6 tahun. Oke. Harusnya Kristen kan nggak boleh bercerai. Ya. Tapi apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia gitu ya. Betul. Dan ketika saya berusaha bertahan waktu itu hampir 13 tahun saya bertahan supaya tidak cerai tapi nggak bisa. Oke. Akhirnya daripada menyakiti diri, mau tidak mau cerai. Ada KDRT nggak Bu? KDRT nggak ada. Terus setelah itu saya kayak ngebatin dalam hati, saya nggak mau nikah lagi karena nggak boleh di Kristen. Karena kalau yang laki masih hidup, setahu saya nih, itu termasuk zina. Iya betul. Jadi kan saya takut gitu. Berarti saya ini nggak akan nikah nih seumur hidup gitu.
Pokoknya kalau ada KDRT, istri sampai hitam lebam biru, nggak boleh cerai katanya. nggak boleh cerai. Kalau sampai cerai, menikah lagi berarti zina. Iya. Gitu, Iya, itu. Terus? Itu akhirnya saya seperti itu selama 6 tahun saya single parent, Hmm. full untuk anak-anak, 100% tanggung jawab di saya. Dan sekarang anak-anak udah gede. Yang pertama udah dokter gigi. Oh, alhamdulillah. Ya, Di mana, Bu? Di Denpasar. Denpasar gitu. Waduh. Yang kedua ada SMA gitu. Nah, itu Di SMA? SMA kemarin nih SMA Kristen, sekarang mau pindah ke Oh, udah pindah. Mau ya, pindah. mau pindah, Oke. sedang proses. Anak-anak sekarang gimana? Mohon maaf, saya penasaran. Anak-anak ikut langkah ibunya atau masih di Kristen? Nah, anak saya yang paling kecil itu dia mualaf atas kemauan sendiri. Alhamdulillah. Usia berapa tuh, Bu? Usia 15 tahun. 15 tahun. Oh, Masya Allah. Saya aja sampai nangis waktu dia bilang dia mualaf, padahal saya Alhamdulillah. nggak pernah dorong mereka berdua. Iya. Tapi sedangkan cecenya dia masih Kristen gitu. Yang 5 masih Kristen. Yang nomor 1. Nomor 1. Yang nomor 1. Yang 5-5-nya udah Muslim semua. Kok 52 anak Dua saya? anak. Tadi 6 tahun, sorry 6 saya pikir tahun. 6 anak. 6 6 tahun. tahun single tahun. parent, 2 Single anak. Iya, 6 Oke, tahun Masya single Allah. parent 2 anak. Anak saya cewek-cewek gitu. Yang kecil sudah masuk Islam, Iya. kakaknya belum. Iya, jadi saya 6 tahun tuh fokus kerja aja, pengalihannya tuh pokoknya kalau nggak kerja komunitas mobil apa, jadi bener-bener ada Jadi padat kerjanya. kok. Waduh, Sampai saya tuh kelelahan kayaknya gitu. Terus punya teman cerita juga terbatas kan gitu. Tapi apa namanya? Oh ya, saya sempat deket juga sama orang Kristen nih, tapi udah punya istri kok. Oh. Nah, saya pikir kan nggak bagus ya kayak gini gitu. Saya perlu teman cerita, tapi nggak apa namanya malah nggak bagus kayak gitu. Akhirnya saya stop. Nah, ini nyakitin orang, apalagi istrinya sakit kan, dia di Jakarta waktu itu. Saya nggak mau. Terus habis itu saya kembali lagi sendiri, nggak fokus ke sana. Cuman tidak dipungkiri sebagai manusia dan mungkin di masih usia 40 tahunan ini saya masih perlu teman cerita gitu. Nah, akhirnya saya ketemu sama Pak Yoni nih. Kebetulan dia nih teman saya nih dari 2018. Teman motor, bukan? Teman mobil. Teman mobil, tapi nggak tertarik dulu, biasa aja. Muslim gitu ya. Nggak masuk hitungan gitu ya. Poligami. Oh, tahu poligami. Beneran kok. Iya. Aku takut sekali kok. Memang banyak, saya. memang masih banyak orang punya stigma begitu. Itu yang paling saya takutin kok, Terus? poligaminya itu. Nah, itu. Terus akhirnya nggak tahu deket sama dia, ngobrol apa-apa nyambung. Cuman saya berpikir ini kalau diseriusin kita nggak bisa nih dua agama. Saya cari-cari dulu. Saya sebelum melangkah untuk lebih serius deket sama Pak Yoni, kita kan udah dewasa nih. Apa-apa kan harus di planning, apalagi udah ada anak gitu kan. Saya deket. Pak Yoni juga statusnya waktu itu cerai. Udah cerai, udah clear semua Anak dua-dua. berapa? Satu. Nah, yang membuat saya tertarik kan karena dia udah cerai nih, udah single. Kan kalau di Kristen kan jarang ya udah single, susah nyari kan gitu. Terus? Adanya suami orang, kan dosa Waduh. lagi kan gitu ya. Enggak lah, Mbak Citra lah, dunia nggak selebar daun kelor lah. Eko, tapi dunia saya sempit kok. Oh gitu ya. Apalagi Bali lagi ya. Iya. Iya. Nah, itu ceritanya. Jadi wah ini dia clear nih, single gitu. Terus ngobrolnya nyambung ya. Istilahnya nggak terlalu banyak hambatan gitu. Tapi sebelum melangkah lebih lanjut, saya mau cari tahu nih. Kita mau saya bawa kemana? Saya kan karena kebiasaan saya orangnya mandiri dari dulu. Jadi saya gali-gali sendiri. Iya. Saya tanya ke Pak Pendeta. Akhirnya info kalau pernikahan kedua itu tidak diberkati di gereja, hanya peneguhan aja. Padahal saya ini orangnya kan over pede kadang-kadang. Saya ini mau narik dia ke Kristen awalnya, tapi masih di dalam hati aja kok. Oh gitu, baru ngaku sekarang Pak dia. Iya, baru ngaku tadi. Oh baru ngaku tadi. Tadi. Sebelumnya nggak ngaku. Nggak Oh gitu, iya. Maunya dia saya tarik ke Kristen gitu. Apa kemarin teman saya bilang kalau keceplosan tuh bahasa Sundanya apa ya? Keceletot apa gitu. Oh gitu terus? Saya waktu itu udah tanya-tanya, oh nggak diberkati ya, cuma diteguhkan gitu.
berarti nggak sah di mata Tuhan dong, menurut saya. Hmm. Terus habis itu karena Pak Pendeta tuh deket sama saya dulu di organisasi gereja kok, status cerai hidup nggak boleh jadi pengurus di gereja, nggak boleh jadi majelis. Tapi ketika saya masuk diubah aturan itu. Per tahun lalu dirubah, cerai hidup boleh jadi majelis. Terjadilah gini ada pro kontra. Cerai hidup yang boleh malah. Sekarang dibolehin, kalau dulu nggak boleh. Oh, kalau cerai mati? Cerai mati boleh. Oke. Jadi kan meninggal itu kan berarti cerai karena dipanggil Tuhan. Iya. Kalau cerai hidup nggak boleh melayani di gereja. Dulu, sekarang boleh. Ya kemarin nih boleh, jadi saya masuk kandidat majelis gitu. Iya. Terus dirubah Majelis. Berarti duduknya paling depan ya? Dekat mimbar. Iya, dekat mimbar. Iya. Itu terus akhirnya saya diskusi sama Pak Pendeta. Terus gini, Pak Pendeta terakhir bilang, tapi kalau mau diadakan di gereja boleh kok Bu, nanti kita adakan di gereja aja kalau memang Ibu ada gini. Enggak sih, saya mau tanya-tanya dulu, calon belum ada kayak gitu. Cuma mau info aja gitu. Cuman saya waktu itu masih nggak serak. Berarti ini bukan dari apa? Tuhan, tapi aturan gereja yang dirubah-rubah gitu loh. Buat apa saya nikah tapi pernikahan pertama saya udah gagal. Saya nggak mau dong yang kedua ini abal-abal gitu. Saya maunya yang clear di mata Tuhan dan juga di secara negara negara juga clear. Tapi yang pernikahan pertama Ibu sudah keluar akta cerai? Udah keluar akta cerai, udah. Terus habis itu saya nggak srek nih, saya nggak srek kalau tidak diberkati. Akhirnya itu saya cari-cari info di Muslim. Di Muslim pernikahan kedua itu diberkati, ya diberkati apa dan namanya Islamnya itu namanya apa? Maklum Pak. Dari sebelah soalnya Pak. Belum familiar. Lompat pagar kok. Lo kan memang sudah lompat pagar sekarang. Istilah kita bukan diberkati, akad nikah. Iya, di akad nikah dan itu secara agama, secara Tuhan kan sah. Ya. Secara negara juga dapat diurus sehingga menjadi sah, kan gitu. Iya. Yang kedua. Nah, ada nih jalannya yang sesuai dengan ketuhanannya itu sesuai gitu. Tapi saya gimana ya kalau masuk Muslim gitu? Saya belum tahu sama sekali ajaran di Muslim gitu. Dari door openernya itu udah yang satu udah nggak masuk sama saya, yang satunya lagi masuk. Cuman berani nggak saya masuk kan itu ya, saya mesti harus pelajarin dulu gitu. Itu. Nah terus habis itu saya ke Pak Ustadz nih. Terus kan punya Ustadz yang bimbingan. Saya kira ini Pak Ustadznya bukan. Bukan. Dia punya pembimbing Ustadz di Tabanan. Akhirnya tuh saya cerita, saya bilang Pak Ustadz saya tuh awalnya udah nggak mau nikah, tapi saya perlu teman, anak-anak saya udah gede, nanti masa tua saya kan umur 50 baru cari-cari kan juga belum tentu dapat nih, mumpung ada kan yang clear gitu. Lanjut. Nah, terus saya tuh awalnya nggak mau nikah, Pak Ustadz, saya udah ngebatin dalam hati saya pokoknya nggak mau nikah sampai ini, tapi sejujurnya saya perlu teman. Terus Pak Ustadz bilang, Allah tuh tidak menyukai orang yang menyakiti dirinya sendiri. Betul. Gitu. Jadi kalau Mbak Citra ngomong seperti itu, Mbak Citra namanya nyakitin diri. Karena apa? Mbak Citra tahu kalau Mbak Citra tuh masih perlu temen. Menyiksa diri sendiri nggak boleh. Waktu itu saya iya benar juga ya gitu. Nah terus saya juga nggak tahu nih, Pak Ustadz, saya tuh nggak pernah nyari suami, nggak pernah nyari pacar. Tapi saya ditemukan sama dia nih. Di saat saya tuh benar-benar lagi drop itu dalam arti sepi banget, nggak ada yang nemenin saya, nggak ada yang temen yang bisa saya ajak ngobrol. Atau dia ada gitu. Dia tiba-tiba dateng gitu. Dan dia bukan orang baru, orang lama gitu. Oh, kenalnya udah lama? Kenalnya udah lama. Oh, deketnya aja baru. Deketnya aja baru gitu. Terus habis itu sebelumnya nggak peduli gitu. Nggak dilirik lah gitu lah. Nggak dilirik gitu ya. Saya juga nggak ngelirik juga. Oke, kebanget. Kayaknya banyak yang nggak diungkapin di sini.
Ya anggap aja ini sebagai jalan hidayah bisa. Iya, Ya. door opener, saya pikir. Karena saya nggak pernah cari suami loh kok, nggak pernah cari pacar juga. Nah, terus habis itu kok bisa dia datang? Nah, katanya Pak Ustadz, itu tandanya Allah masih sayang sama Mbak Citra. Oh, ya benar juga ya. Gitu. Tunggu sebentar. Saya pengen koreksi tuh omongan Pak Ustadz tuh. Kalau bilang Allah masih sayang, kurang tepat, Mbak. Oh, gitu ya. Allah tuh maha penyayang. Maha penyayang ya. Setiap saat Allah menyayangi gitu. Iya, menyayangi. Cuman mengasihinya ntar dulu pilih-pilih gitu. Iya, Namanya juga iya, mengasihi kan. Iya. Menyayangi kepada semua manusia. Mengasihi ntar dulu, yang mau beriman baru dikasihi gitu. Lanjut Mbak. Nah, dari situ saya bisa nerima nih. Bisa nerima. Masuk. Habis itu saya mau coba belajar. Pengen tahu, saya bilang sama dia, jangan paksa saya. Kalau saya nggak cocok, saya nggak mau. Iya dong. Karena saya orangnya mandiri banget. Iya. Siapa lu gitu? Kalau di Jakarta kan begitu Pak ya. Iya, siapa lu? Dan memang sebenarnya saya dulu agak sombong orangnya kok. Oh Sombong gitu ya. Ya dia. Iya. Sombong ya. Banget. Banget. Oh sangat. Baru ngaku ya Pak. Iya. Jadi saya bilang jangan paksa aku. Pokoknya tidak boleh intervensi apapun. Biar aku cari tahu sendiri. Iya. Biar semua itu datang dari hati aku sendiri. Iya. Nah, yang bisa membolak-balikan hati manusia cuma Allah Mbak. iya. Iya. Saya percaya itu sekarang. Ya. Oh sekarang? Dulu enggak ya? Dulu belum tahu misalnya. Belum tahu. Belum Iya, tahu iya. kok. Karena dulu tuh saya teman muslim nggak ada. Ya. Oh. Gitu. Lah yang di IMI juga nggak ada teman muslim? Banyak kan Hindu. Oh Hindu. Iya. Di Kadin juga? Kalau relasi mungkin ada beberapa, tapi yang namanya teman ini tuh nggak ada. Oke. Nggak ada. Ya. Habis itu awal mulanya saya ini tuh tersentuh tuh ketika pas di rumah saya baca-bacakan di Al-Quran nama ada apa tulisan Arab, tulisan Latin, nama arti Indonesia tuh. Yang paling pertama saya baca tuh Al-Fatihah. Masya Allah. Ya. Ih, saya nangis kok. Gitu ya. Baru baca pertama langsung saya nangis, tangan Bisa saya merinding. gemeter kok. Oh saya jadi merinding. Gemeter saya. Al-Fatihah tuh ya. Iya. Terus? Gemeter saya, langsung saya gini. Ini bener nih Allah tuh yang ini gitu loh. Ini bener Allah tuh yang Masya ini. Allah. Yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Esa. Yang bener tuh yang ini gitu. Saya nangis kok. Saya langsung minta ampun waktu itu. Saya salah sama ini karena sama perjalanan saya dari remaja sampai pemuda sampai saya menikah pun ada beberapa pertanyaan yang menurut saya itu mengganjal, tapi saya nggak tahu harus tanya kemana, dan buat saya buat apa sih nanya-nanya kayak begini, kita Iman juga saja, gitu. saya juga nggak ada pilihan lain kan gitu, apalagi dari keluarga, apalagi bapak kan udah senior gereja segala macam, udahlah ikut aja gitu, yang penting masuk surga kan gitu. Surga yang mana Bu? Surga yang mana? Setelah baca Al-Fatihah Ibu Saya baca Al-Fatihah, saya hatinya. tersentuh hatinya. Dari itu saya selama usia saya 44 tahun. Saya tidak pernah baca Alkitab tuh sampai habis. Belum habis. Terus? Tapi saya baru mualaf sekarang ini, saya sudah baca sampai yang ke-7. Apa 7? Juz ke-7? Iya. Oh Masya Allah. Dan saya lakukan tiap hari. Masya Walaupun Allah. saya belum bisa ngaji ya kok. Iya. Saya baca. Dan itu keinginan dari hati untuk baca terus tiap hari. Saya biasanya habis saya sholat tahajud, saya baca sambil nunggu subuh, saya baca Al-Quran. Masya Allah. Bu, saya tambahin mau nggak Apa tuh? tipsnya? Setelah sholat subuh, Ibu baca sampai syuruk. Wah, itu begini Bu pahalanya Bu. Sampai? Syuruk itu artinya setelah waktu sholat subuh habis. Kan subuh misalnya 4:30 kalau di sini ya. Itu kan nanti ada waktu sampai syuruk itu apa ya? Matahari bersinar. Iya, matahari setinggi tombak gitu loh. Gitu. Itu kan di situ kan juga ada sholat syuruk namanya. Itu kalau Ibu habis sholat subuh terus Ibu baca sampai syuruk, wah itu pahalanya luar biasa Bu. Tapi yang tahajud tadi juga bagus. Iya, saya kan sambil tahajud itu kan ada spare waktu untuk menunggu subuh. Okay. Nah itu saya biasanya pakai duduk, saya pakai baca gitu. Biasanya itu saya lakukan. Nah dari situ
Kirama, saya langsung enggak lama sih, selang sebulan kemudian tuh waktu itu 2023 ya. Saya bilang sama dia, aku mau syahadat ke Pak Ustadz gitu. Ibu tadi tuh bilang baca Quran setelah Sebelum sholat syahadat. tahajud itu kan sebelum syahadat. Sebelum syahadat Ibu udah baca. Saya sebelum syahadat udah baca. Waktu baca Al-Fatihah itu. Ya, setelah Ibu bersyahadat, sekarang Ibu masih sering membaca Quran setelah Masih, sholat tahajud. iya itu. Jadi awalnya tuh Saya saya pikir Ibu belum syahadat udah tahajud. belum, baru belajar sholat setelah syahadat saya baru belajar sholat. Alhamdulillah. Gitu. Jadi setelah Ibu baca Quran yang pertama kali itu tadi Al-Fatihah kemudian lanjut itu, sebelum bersyahadat Ibu tetap baca. Saya baca. Terus habis itu saya syahadat baru saya belajar sholat. Gitu. Syahadatnya jadi bulan Januari 2024. Masih ke tanggalnya Bu? Tanggal 10 ya. 10 Januari ya. 10 Januari. Nah tadi saya penasaran tadi Mbak Citra bilang syahadatnya di tempat yang sepi. Itu di mana? Enggak, di tempat Pak Ustadz tadi itu di tempat sepi. musola itu, tempatnya kecil bukan sepi, terpencil di Tabanan. Oke. Disaksikan oleh Pak Yoni. Iya, gitu. Saya syahadat di situ. Kemarin tuh waktu saya baca Al-Fatihah itu saya nangis tuh kok. Saya pikir, wah ini bener yang ini nih yang harusnya saya sembah gitu. Karena saya lanjutkan tadi ceritanya, karena dari dulu tuh saya emang ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu saya tanyakan, tapi nggak tahu saya mau tanya kenapa, dan kayaknya kalau ditanyakan tuh kayak tabu gitu loh. Ya, Trinitas. Ya, ada lagi juga tentang yang harus kita, kalau di GKPB setiap minggu kan kita harus mengucapkan pengakuan iman rasuli. Di situ saya kebingungan luar biasa. Sedangkan kita mengucapkan tuh tiap minggu. Kalau saya mengimani apa yang kita ucapkan itu adalah doa. Kalau kita mengucapkan pengakuan iman itu berarti kayak kita tuh bersumpah, kayak kita tuh apa ya? Seperti orang bersyahadat sebenarnya. Seperti itu. Iya. Tapi apa yang kita ucapkan ini ngebingungin saya gitu loh. Nah itu, dari situ saya tanya-tanya, akhirnya ya ini jawabannya, maksudnya fix lah. Memang bingung memang di sana itu gitu. Kalau di sebelumnya kan Trinitas itu kan 3 adalah 1, tapi sedangkan di pengakuan iman rasul itu tergambar itu bukan 1. Esa. Bukan 1, malah 2 malah. Oh 2. Roh Kudus yang mana? 3 malah. Oh 3. 3 sosok terpisah. Iya, itu yang saya tangkap ya. Betul. Itu yang saya tangkap. Betul. Gitu. 3 sosok terpisah. Sedangkan di gereja kita diajarkan itu adalah 1. Terpisahnya maksudnya pribadinya kali Bu. Pribadinya terpisah, tetapi hakikatnya 1. Itu pemahaman Trinitas. Jadi Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus. Tapi ketiganya adalah Tuhan gitu. Bapa Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan gitu. Iya. Nah, puyeng-puyeng gitu. Kalah sama dengan Yesus. Yes, Tuhannya siapa itu? Nah, tapi gini Bu, Ibu pernah nggak dengar Pak Pendeta atau orang mungkin pemuka gereja ngomong bahwa Trinitas itu memang misteri gitu? Pernah dengar nggak? Kalau misteri saya nggak pernah sih dibilang kayak gitu. Cuman ya kayak tidak bisa dilogikakan gitu ya, memang iya sih gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang kemisterian daripada Trinitas itu memang adalah penerus daripada agama-agama misteri sebelumnya. Yang disebut dengan agama-agama misteri sebelumnya itu mulai dari, misalnya di Babilonia itu ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Ini juga Trinitas Bu. Trinitas pertama nih, 2000 tahun sebelum Yesus sudah ada Trinitas ini gitu. Nanti di Persia juga ada lagi Ahura Mazda dan segala macam nama-nama dewanya. Nanti di Sumeria juga ada, di Mesir juga ada. Di Mesir ada Osiris, Horus, dan Ra. Ini juga Trinitas juga. Nanti di Eropa, bahkan sampai ke Eropa Utara, ada Dewi Madonna, 1 tubuh tapi 3 muka. Nanti di India juga ada Trimurti. Ini yang disebut dengan agama-agama misteri. Yang diteruskan oleh Kristen menjadi misteri Trinitas. Itu mulanya ya. Makanya kalau Ibu nanya Pak Pendeta, biasanya nanti kalau yang nanya kritis, akhirnya Pendeta bilang apa? Imani saja. Iya, imani saja. Karena bapak-bapak gereja ketika awal-awal Kristen terbentuk juga ada yang bilang
bahwa Trinitas itu adalah misteri. Gitu. Dan itu memang mengadopsi ajaran-ajaran yang sudah ada sebelumnya. Contoh kira-kira 2-3 abad sebelum ada Yesus, itu sudah ada ajaran yang namanya Platonisme. Platonisme ya, pernah dengar kan Plato, Philo, Aristoteles gitu kan, filsuf-filsuf yang terdahulu. Kemudian nanti ada ajaran lagi paganisme di Romawi, ada Helenisme di Yunani. Karena daerah situ, daerah Mediterranean itu kan memang pernah mengalami ratusan tahun zaman Helenisme Yunani. Helenisme itu kan yang mungkin kalau Mbak Citra tahu Dewa Zeus, ya punya anak dari perempuan manusia bernama Hercules, punya anak dari perempuan lain namanya Perseus, punya anak dari dewi lain namanya Helen. Makanya sistem itu disebut Helenisme.